Islam itu lebih ditopang oleh teori-teori rasional yang menguntungkan tatanan sosial. Tapi kemudian era perdukunan merajalela, santrilah aku kepengen mukjizat sing iso miber ning Mekah. Ada penghormatan berdasar hari yang sama. Ada penghormatan berdasar. Kenapa engkau suka puasa hari Senin? Oh, karena di hari itu saya dilahirkan. Ya logikanya berarti bisa diteruskan. Kenapa kita suka bulan Maulid? Oh, di bulan itu lahirnya Rasulullah. Saya ulang lagi, ini dalil. Anda bisa mencintai Nabi dengan cara yang lain. Jadi sebetulnya Anda harus mencintai Nabi ala NU Maulidan ya Anda. Misalnya ada orang mencintai Nabi dengan cara sedekah. Sedekah itu fi'lun Nabi. Ada yang suka meniru Nabi itu enggak suka ngeliat perempuan-perempuan yang enggak halal. Itu juga fi'lun. Apapun kebaikan itu kan bebas tuh, gak usah memaksa orang lain cara mencintai Nabi kayak kamu itu tidak perlu. Fi'lun Nabi itu banyak. Tapi yang jelas ketika Nabi ditanya, kenapa engkau suka puasa hari Senin? Karena di hari itu saya. Artinya gini, mengenang satu peristiwa dengan penanggalan yang terulang itu boleh. Ketika Maulid adalah bukti kita terima kasih ambek lahiri Rasulullah SAW. Mestinya bentuknya itu bebas. Wa syukrulillah yaksulu bi anwa'il ibadah kasujud. Mungkin yang khusuk-khusuk suka ngenang Nabi itu niru tahajud. Weh Nabi tahajud ngati sikile bengkak. Nah, kowe mripatmu sing bengkak mergo kangen diamuk bojo ora apa-apa, sementing ana bengkake misale. Wis pokoke ana nirune sithik-sithik. Paham nggih? Bar tahajud rong rakaat wis bengkak kene apa bar diamuk suwi. Yahsulu bi anwa'il ibadah kasujud wasiyam wasedaqah wa tilawatil Quran. Jadi bentuknya itu bebas. Nggih niki ngaos Ihya kitab kesayanganipun Mbah Hamid riyen beliau ngaos kalian Habib Ja'far, mbahipun Habib Taufik, Habib Durrahman. Juga kitab Ihya juga yang dipakai Istiqomah Habib Abu Bakar Segaf Gresik, juga beberapa habaib. Sedanten ingkang kula hormati wonten Mbak Idris, wonten Habib Taufik, Habib Durrahman, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Ali bin Hasan, Sahibul Fawaid Al-Mukhtar. Saya sering baca kitab beliau. Semua habaib, semua kiai ingkang kula hormati. Niki kula seneng sangat, kula mun cocokan kalian Habib Taufik badhe guyon niki kan jenengan mboten usah tegang, tenang mawon. Pun dil-dilan niki, mun dil-dilan politik akhirat. Terus orang yang mulazim kitab Ihya pasti tahu di antara iklan itu promosi, tapi promosi saya. Niku Imam Ghazali nyebut wonten hadis kangge zaman akhir, inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malaul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter. Karena itu cara melawan kodok kodar melarat diamuk bojo diusir, itu cara ngimani kodok kodar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua, memang Allah mensifati dirinya itu wa annahu athaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya athaka, sing maringi guyu. Lan tiyang kathah utange akeh, probleme kathah, nek semarung guyu ini karena itu sifatnya Allah taala pasti muathirah. Allah mensifati dirinya wa annahu athaka wa abka. Terus kula nate cerita tentang Habib niku cerita hadis tentang guyu. Kula nate cocokan mbek Habib Jindan. Niku banyak lah tentang hadis-hadis. Niki kula waos niki karena Maulid Simtid Duror kula maca, nanti saya pastikan secara ilmiah. Di antara khas beliau ketika sholawat ngendikan sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya. Bahkan Imam Malik itu memakruhkan orang bilang zurtu qabran Nabi, enggak suka. Harus bilang zurtun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annan Nabiyya hayyun, karena Nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatu syuhada umum. Orang kebanyakan saja enggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqalu lahu mayyit. Karena amatu syuhada saja
wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Itu ulama pasti debat. Meskipun sawangane rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad cara level gitu debat, tapi kalau kalah senior, kalah sekabiane. Begini, Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darasata syuhada, karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar, karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh imro'atun Miskam bin Salam, sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang, dan sekarang saatnya usus saya putus. Fal'ana awanun kita abhari. Tapi banyak ulama yang nggak sependapat, karena Nabi itu maksum, nggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu senang mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu nggak apa-apa, biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis-analisis seperti itu ya nggak apa-apa, karena ya asal ulama ya yang ngendikan, tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa nala darajat syuhada, tentu selain darajat nubuwah. Nah, sholawat ini pentingnya diroyah. Nggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroyah. Biasa ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, Baik Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati, namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono itu kan ya, kan aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula, terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idrus bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Mu'ti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idrus bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Amak niki. Nak ngaji kalian kula, tapi kula hormat kala tua. Niki. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua gak pernah maksiat kan rugi. Setare wangi khusyuk jebule swarga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal kok swarga bifadlillah. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am, sampai 500 tahun cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia, enggak Gusti, saya enggak pernah maksiat saat taat terus gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi ya fadl Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama, ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil ya. Misalnya begini, Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil, disifati oh Pak Yai itu makan. Layak kuluna to'am wayamsuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyun sewu kalbun atau hinjaron lewat terus digurak sama santrinya, jangan. At-tariq bainana bainahu mustarak. Wah, saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga konstitusi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona harus ditambahi al-a'rad
al-basyariyah. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madh. Madhnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai al-mu'ti. Allah itu al-mu'ti. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatih. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmatih. Terus kita sebagai umatnya memberikan aska sholawat atau mal barakah semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga nggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'adhun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahkim fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laysalahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, nggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru diamuk bojo rawani mulai barang itu udah ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama neng masjid. Sing cerita ke NU ya Sayyidina Ali diamuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu nggak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot tidur neng kamar mik. Padahal dulu nggak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Wahidi, punya syarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau serako berngiyain. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang kecuali Mbak Idris aja makso. Mau undang saya mesti iki sing ngundang Mbah Hamid ora aku. Ada terornya lah, ada terornya. Lah bahasa itu kan sepupu jadi ya piye ya rawan. Tapi suatu saat mungkin erane niki opo enteng ngono. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi napa diroya atau ikhya atau apa? Itu konstitusi, saya ulang lagi ya, di kitab Basit ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu itu. Nabi itu menghentikan begini, ini sa'altu waha ta'ala, saya ini pernah minta sama Allah ta'ala wa waditu anni lam akun fa'altuh, tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nate iri, ya Allah Sulaiman engkau kasih angin huduha syahr warwahuha kok enak kemana-mana terbang, jadi mboten usah jadi Indos Travel ya karena terus terbang ngoten mawon. Kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis Habib Taufik. Gus umroh Gus gratis. Tangan-tangan ndak ikhlas jebule digo Indos. Nah cara kula gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mukjizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad. Terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka satruse wadolan fahadaituka wa ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad kamu pernah yatim, tak rumat, pernah enggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian, pernah miskin fa'agnaituka. Ailan apa? Fa'agna. Itu Nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi omah misor jembatan piye. Gagah kula ora terbang di Mekah, kula omah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil, nggih kathah 3 napa pinten, tapi penter ya mboten Alphard, tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan, wae lunga, wae ya sudah ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim dihormat Pak D palingnya.
Seterusnya sampai ailan fa'ahna terus. Terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah pokoknya ngaji mangan, rapati paham lah sementing mangan. Sudah alladzi at'amahu min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya al Islami khairan ya Rasulullah itamu ta'am so nggak Islam itu sangker mangan-mangan ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat, jule waya mangan ra duwe, sumpek loh. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kula niku cocok. Ya selain iso terbang maksudnya ini. Tapi ini penting kalau aturaken supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak yang nggak mirip kamu sama sekali, karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buwuling era karuan, ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang dikira gak batalkan wudhu padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak angkat kula gaya, anak angkate Gus Batus lali keluargane. Lala bapake jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik napa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalut tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ut'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Niku nak jajar Sayyid Hasan, niku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih guanteng. Niku nak meler umbelen. Kanjeng Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kon ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, ngombele cah ireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing nyisi malah. Artinya sayangnya tetap tak baninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiabillahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan, ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh, meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial ya alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Kalau sering cerita kalau kamu merantau ke Jakarta nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu. Ketika Zaid salah wal afina
Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan, bu mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sama karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausa, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini, itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatun ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kula didoni disadui, tetap tak pisoi Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidhal qalbi tetap lan faddu min hawlik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun, ketika secara sosial beliau salah, andekan ya, tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min hawlik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa inna kala ala khuluqin azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengin tok orang arah kasil pun stop mawon, sampean manut Gus Bak ora usah keramat tapi mlebu swarga. Niku mun sing gampang-gampang. Mohon kula waca niku mohon, mengke kula mohon. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib gini misalnya Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazali Asri wa Junaidu Waqti gini, sing maca putune we kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya di Al-Fawaid apa? Al-Mukhtarah itu ada ceritanya. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak kobri. Misalnya kados Imam Sya'rawi napa-napa kula nggih baca, tapi kalau kayak Said Muhammad niki saksinya Habib Ahmad. Saya baca itu harfan-harfa, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung. Nabi jawab ya tenang ya. Aflaha in shadaqah. Wa fi riwayatin man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Islam pas-pasan. Tapi aja tiru Mas Aziz, kula mawon sing niku. Gak pantes putu Pak Hamid sampean. Mbah saya yang dilasem Mbak Idrus iku rapati khusyuk. Senenge mutolaah. Sampai mertuanya itu kehilangan kitab mergo dicolong dienggo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejanan adumbah nih maksudnya niku. Lah iki bahaya apal burda, apal diba, apal berjanji nggih monggo. Nggih adu anut. Tapi pokoknya cerita sing gampang-gampang. Artosipun ngeten nggih. Saya ingin hadil ummah itu tambah seneng Rasulullah SAW karena Nabi itu memfasilitasi semua. Misalnya di sini nggih kula baca ini tabarruk kalian Pak Hamid wonten sedanten Habib Taufik. Ini Fathul Bari ini di kitab Sahih Bukhari. Misalnya sholat ya, ini babun idza shalla fi shaubil wahid falyaj'al ala atiki. Nah ini asyhadu anna sami'tu Rasulullah yaqul man shalla fi shaubin wahid falyukhalif baina tarafaihi. Kayak orang-orang kuno itu pakai sarung terus dicancang kayak di film-film kemerdekaan. Ya ini cerita-cerita saja. Terus ini ada cerita lagi babus sholat fi shaubil ahmar. Ini ya Habib ya. Wa kharajan nabiyyu fi khullatin khamra musyammiran shalla ilal anazah bin nasraqatin. Di Bukhari beliau cerita salat yang ideal gini-gini. Pakai baju putih, pakai gini-gini. Tapi terus ada babus salat fi saubil ahmar. Ini halaman hadisnya 600 hadis 376. Begitu terus di semua bab.
Misalnya orang Betawi itu suka salam, kalau ketemu orang salam, sampai Cina saja kalau ketemu orang salam. Imam Bukhari cerita, babu qolir rojul marhaban. Ternyata Rasulullah kadang-kadang kalau ketemu Sayyidah Fatimah itu marhaban bibnati. Jadi kayak apa? Kayak apa ya? Luasnya Islam. Sehingga ya sudah lah ini ya. Yang ini Beb ya. Babul bauli inda subatoti kaumin. Terus di sini disebut babul bauli qaiman wa qaidan. Kenapa saya cerita ini begini? Saya tuh pernah ditamoni kayak khusyuk, tapi rapati mutolaah gitu. Ngamuk-ngamuk. Gus masjid-masjid tuh piye? Desain wong nguyah kok ngadeg. Tertibno Gus, jenengan nak sing ngendikan kan mandi. Kono sing ngamuk ngongkon wong ngono terus. Wah, tapi gini-gini terus. Pernah mutolaah ya terus. Ya mutolaah Gus. Bukhari maksudnya ora takrib. Barang tak wacana hadis niki. Terus atan Nabi subhanahu taqomin fabalaqa iman. Ya tentu kita sepakat yang qaidan itu afdol, tapi tetap saja jangan terus ngerombak masjid, gak urun ngongkon ngerombak itu kan berat. Nggih pokoke niki teng mengke kitabe didelok mboten apa niku teng Bukhari orisinal niku wonten seksine Habib Ahmad. Mun syahadatu wahidin cekap nih mun kondang niku mun. Mun kula waca Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa riya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqul bi abi anta wa ummi. Bi abi nebusi ingsun kelan bapak bi abi nebusi ingsun ing jenengan kelan bapak ingsun anta wa ummi ya Rasulullah. Laqad kana jitun takhtubun nas alaihi falamma kathuran nas ittakhadta mimbaron litusmi'ahum. Fahannal jit'u li firaqika hatta ja'alta yadaka alaihi fasakana. Fa ummatuka kanat awla bil khanini ilaika lamma faraqtahum. Jadi Nabi itu dulu itu saking sederhananya kalau mau khutbah itu ya nyari apa kayu atau apa di depannya ya terus naik. Kayak nggak ada apa-apa, nggak dipersiapkan khusus mimbar atau apa. Suatu saat ada orang Bani Najjar atau orang Ansor nawari Rasulullah dikasih apa? Mimbar. Setelah dikasih mimbar Nabi tidak pakai itu, kayu tadi itu nangis. Ini saya baca ya di Bukharinya. Nangis sekeras-kerasnya dan itu riwayatul Bukhari. Sekarang lagi. Itu bukan fadhail yang diceritakan hadis dhaif, tapi itu riwayatul Imam napa? Bukhari. Tenggene Bukhari derek bab alamatun nubuwah. Nggih namratul hadis niku derek teng kitab kula halaman 205 juz 7 nenggene sarah niku diceritakaken niki kathah beberapa. Yang jelas niku wonten tenggene Bukhari. Terus saya Imam Hasan bin Basri ngendikan Kanal Hasan ini cerita tentang Fathul Bari. Kanal Hasan idza haddasa bi hadzal hadis yaqul ya ma'syaral muslimin al khasyabatu takhinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Ya, jadi ini di Bukhari ikutnya bab alamatin nubuwah. Nah, terus cerita yang Imam Syafi'i ngendikan ya saya ulang lagi ma'atawahu nabiyan ma'ata Muhammadan. Allah tidak pernah ngasih nabi sehebat apa yang dikasihkan pada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terus kultu a'ta Isa ihya al-mauta, tapi Allah ngasih Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Terus a'ta Muhammadan haninal jiz'i hatta sumi'a sautu fahada akbaru min dzalik. Artinya orang meninggal itu materinya kan qabilun lil hayat, karena manusia itu masih qabilun hayat, meskipun sekarang mati itu masih qabilun. Ini jan bener-bener kayu, batang kayu kan tidak ada unsur qabilun di roh. Berarti mukjizat kayu bisa nangis itu afdol dan lebih dahsyat ketimbang ihyail mauta. Makanya ketika Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari itu di kitab saya juz 7 halaman 307 A'ta Muhammad dan halinal jiz'i hatta sumi'a sautuh fahada akbaru min dzalik. Saya ulangi, fahada akbaru min dzalik. Terus cerita di situ ada lagi walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yuqal. Nabi itu saking baiknya kalau dahar, makanan yang didahar itu membaca apa? Tasbih, dan itu sahabat-sahabatnya pada dengar. Ini saya teruskan. Nah, maksud saya Nabi jadi Nabi itu sudah dikompetisikan sama Nyon Sewu Fadailu Isa atau Fadailu Musa. Sehingga setiap Nabi punya mujizat mesti tanya, hebat mana dengan Musa, hebat mana dengan Isa. Maksud saya, hadil ummah harus terbiasa menghafal apa yang Nyon Sewu jadi fadailnya atau keramatnya atau mukjizatnya bahwa Nabi itu fauqahum.
faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfa minal bahri aw rasfa minat dian. Dan itu harus ada ulama yang menjelaskan kenapa iya. Harus ada, kayak tadi. Andai kan Nabi terlalu tirakat, terlalu baik, malah dzunna annahu ilahun. Misalnya Nabi layak kulu wa la yashrab. Wah, kok persis sifatnya Allah layak kulu wa la yashrab. Loh, barokahnya Nabi dahar justru nafsul uluhiyah. Nabi gak akan dituhankan. Berarti sukses Nabi jadi Nabi yaitu ngajak la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi kalau kita tidak paham, wah aku sayang cah di Nabi doyan dahar saja nih rasa mangan tambah kondang. Oh, bentuk ini jelas nih masalah nih. Makanya dengan enteng Allah nyifati Nabi ya illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna. Karena ada aklun sing yanfil uluhiyah, apa? Aklun sing yanfil uluhiyah. Justru dengan aklu terjadi nafyul uluhiyah. Kayak apa ulama kalau nerangkan? Ya saya ulang lagi, kayak apa kalau ulama itu terangkan? Terus segampang itu. Nah, terus kalau terus dawe Sayyidina Malik bi abi antawa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika intak anja'ala ta'ataka ta'atahu faqala azza wa jalla mayuti rasul faqad ata Allah. Nabi itu saking hebatnya bahwa ta'atur rasul mesti dihitung ta'atullah. Bi abi antawa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika inta an akhbaraka bil afi anka qabla yukhbiraka bidzambi. Jadi Allah itu kalau mau menegur kekasihnya itu tidak bilang kamu salah ini tidak. Mukaddimahnya afawwahu angka. Jong wis tak sepuro. Lagi cerita masalahnya apa. Itu kalau tidak saking sayangnya. Jadi itu hebatnya Sayyidina Umar memahami Quran. Ketika Allah mau menegur nabinya, mukaddimahnya adalah afawwahu angka. Baru masalahnya disebut. Tapi kan menang ayam, mereka sudah disebut dijamin apa? Afawwahu angka. Nah, terus laqad balagha min fadilatika inta an ba'atsaka akhiral anbiya wa dzakaraka fi awalihim faqala azza wa jalla wa id akhadna minan nabiyina mitsaqan wa minka min nuh wa ibrahim. Nabi itu tentu akhirul anbiya. Tapi ketika Allah cerita para nabi yang disebut pertama minka, baru cerita yang lain-lain. Padahal nabi paling apa? Akhir. Tapi dzakarahum awalan, tapi dzakarahu awalan yang disebut pertama. Terus lagi laqad balagha min fadilatika intak anna ahlan nar yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina adbaqiha yu'adzabun yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na rasulah. Jadi Nabi itu di alam, orang-orang di neraka itu sing dikangen iku Kanjeng Nabi. Ya Allah, zaman ning dunya kok ora anut Kanjeng Nabi. Dadi wiridane ya laitana ata'na wa ata'na rasul. Jadi betapa dahsyatnya orang disiksa kayak gitu di neraka. Itu yang diingat itu Nabi. Dahne yo aku dhisik iku melok Kanjeng Nabi. Yuk. Nah, ini kita terus mulai kompetisi. Jadi Nabi kita itu juga mau tidak mau harus dikompetisikan karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Terus ngendikane Sayyidina Umar, ya Rasulullah, la in kana Musa bin Imran a'tahu wa hajaran tatafajjaru minhul anhar famadza bi ajaba min ashabika khina naba'a minhal ma sallallahu alaihi. Batu Nabi Musa itu nyeblak batu kemudian keluar air. Itu polanya masih normal. Batu mengeluarkan air di beberapa gunung itu masih banyak. Dahsyat engkau ya Rasulullah, tangan engkau asobiuka ya Rasulullah bisa mengeluarkan apa? Air. Karena tadi sahabat juga terganggu oleh cerita-cerita orang Yahudi Nasrani yang mengunggulkan apa? Nabinya. Kemudian Mas Aziz itu uang orang ngebandingno Mbah Hamid tersiksa mesti dene. Bandingannya kula mon Mas dadi imbang, padha nomi, cek padha gaule. Enggak usah Mbah Hamid, repot. Saya belum. Ya Rasulullah, la in kana Isa bin Maryam a'tahu wa ihya al-mauta. Famadza bi a'jaba minasyat al-masmumah. Khina kallamat wa hiya masfiyah. Masfiyah itu dibakar. Faqarat lahu dira la taqulni fa inni masmumah. Ketika ihya al-mautanya Nabi Isa, organ tubuhnya masih normal, fisiknya masih normal. Terus di ihya al-mauta oleh Nabi Isa. Kan malaikat sing tugas kan gampang, karek niup roh lah gampang kan. Ini kambing sudah dipotong-potong, tinggal kaki depan, sudah gitu sudah dibakar, nggak ada kepalanya, nggak ada jantungnya, tapi bisa ngomong, itu lebih dahsyat. Pokoknya kondang lah. Nah, ini yang harus kita tiru di zaman akhir. Bi abi antawa ummi ya Rasulullah qad da'anukhun ala qaumi rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi Nuh dadi nabi, kecewa maksudno.
walau da'au ta'alaina bimisliha la halakna falaqad wuti adzuhru wa udmiya wajhu wa kusirat rubaiyatu fa abaita an taqula ila khairan fakulta aw maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Nabi Nuh itu jadi nabi tapi mengakhiri misi nabinya karena orang yang ngelawan terus didongakno mati. Kan selesai. Nah Nabi Muhammad boten bapaknya dereng iman, anake butuh nih. Terus kemarin diceritakan Habib Jinten. Saya cerita sedikit. Ini ada di Bukhari. Saya ulang lagi. Saya pastikan kamu jangan ikut orang-orang luar. Wah, hadis yang di-Ihya masalah gini-gini. Sampeyan datang ke saya, tak carikan pembenaran hadis yang ada di mana? Ihya. Atau kalau sampean sungkan ngaji mbek kula ya ora perlu lah. Maca ithaf mawon, sarae napa? Iya, sekarang Said Murtado SPT. Nek iso maca tuku kitabe tak wacano. Tapi nek ora paham awas. Nah, di cerita Bukhari itu cerita Nabi itu ditanya sama Sayyidah Aisyah, paling berat kenangan kau jadi Nabi itu apa? Terus beliau ngendikan kadzabani qaumi kadza wa kadza sampai pindah ke Taif, sampai ke komunitas Abdul Yalil. Itu aghrau sufaha ahum, ini orang-orang bodoh diprovokasi supaya melukai Nabi. Sampai ketika Nabi kembali ke Mekah, Jibril datang, ini nanti Malakul Jibal mau datang dan memberi pilihan kamu. Yang utus Allah. Malaikat Jibal datang terus bilang gini, ya Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mau an utbika alaihim al-akhsyaben, 2 gunung besar ini mau saya tumpahkan ke orang Mekah semua. Jawabnya Nabi apa? Bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusriku bihi syai'an. Nah, tapi begini ini lebih top lagi kalau didiroyah, dikaji oleh ulama. Mengkajinya ulama begini. Sama lihat di kitab Jami Usulil Aulia. Ya masa ada kitab namanya Jami Usulil Aulia. Ya semuanya wong nak daftar wali sinau kitab iku lah, karena itu ada trik untuk jadi wali. Wali resmi maksudnya wali. Orang wali korban wong bodoh terus dadekno wali niku mboten wali. Ya betul. Itu ada cerita. Mun pancen kula biasa guyon, jane kula nggih kepengin mboten guyon hormat Habib Taufik Baidris. Tapi nek kula mboten guyon kok dianggap mboten orisinil. Jadi dianggap tipu-tipu. Wah, Gus Pak jaim jaga imet malah masalah niku. Tidak sesuai kontrak, nama nggak sesuai nama? Kontrak. Mencari Baidris kok biasane wae. Mesti biasane pinter ya pinter, biasane goblok ya goblok, itu biasa wae. Kata kitab itu begini, Abdul Hasan Asyadili itu pernah mukasyafah, pernah mimpi ada Sayyidina Nuh, ada Nabi Nuh dan ada Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jejer. Gejolak-gejolakannya itu Masya Allah luar biasa. Orang yang ini misalnya Nyon Sawi ini kafir, misalnya kafir. Di aslabihim, di punggung mereka itu kan kadung ada materi, yaitu sperma. Materi ini bisa saja yang kita tidak tahu, indawa ini calon orang-orang iman. Kalau orang ini mati, berarti kan orang-orang iman yang ada di situ ikut mati. Makanya Nabi ngintikan asawah bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Kita tahu kayak apa Abu Jahal. Punya anak namanya Ikrimah, itu pinternya bukan main. Makanya di kitab-kitab Ikrimah radhiyallahu anhu wa la'ana abahu. Ya ono kita. Ada kitab itu yang kok kobre ini Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu wa la'ana abahu. Ya, ada kitab yang cara ngarangnya gitu itu ada. Saya tidak tahu itu maksudnya mu'alifnya gitu. Kobre itu. Biasanya kan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini enggak radhiyallahu anhu wa la'ana abahu. Abu Lahab punya anak namanya Darrah. Walid itu musuh besarnya Nabi, Walid bin Mughirah punya anak Khalid. Kayak apa Nabi? Contoh yang masih dalam Islam tapi lebih baik itu nyun sewu orang mondok. Tapi ini sama-sama Islam. Sering pada wali murid tuh anaknya khataman tuh nangis. Tak takoi, Pak kayak kenapa nangis? Ya Gus, aku mau Quran ra iso, anakku hafid. Itu kan kayak apa Nabi? Imam Bukhari yang kondang as-sahul kutub ba'da kitabillah badal Quran. Itu asmani sinten Muhammad bin Ismail dulu ya. Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Bardisbah. Bardisbah itu Maulal Ju'fi. Yahudi. Ayo. Majusi. Beliau yang Islamkan itu marga Ju'fi. Makanya dia maulanya ikut Ju'fi, orang yang aslama biyadih. Kayak apa? Khalid itu anaknya Walid, tapi sejarah kemenangan Islam itu dipimpin Khalid. Cek sabarin Nabi. Maksudnya cara Sayyidina Umar,
Untung jenengan gak gaya Nuh, entek umat jenengan gaya Nuh. Makanya guyonannya kiai-kiai di Rembang itu, kalau guyon gini, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kabeh Nabi Ulul Azmi ketemu, kecuali Nabi Nuh. Mergo beda madhab. Jare guyonane. Mboten tapi pancen mboten kepanggih di semua kitab Mi'raj itu yang enggak ketemu Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh, karena beda metode niku dadi. Wong niki mon bar tenang mawon mengke mangan tenang mawon niki mungkin. Pokoke ayul islami khairun rasulullah qal itamut ta'am. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sebutin fakulta Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqadit taba'aka fi qillati sinnika wa qasri umrika ma lam yatabi'nu khan fi kasrati sinnih wa tuli umri. Walaqad amana bikal katsir wa ma amana ma'hu illal qalil. Nabi Nuh itu jadi nabi, dakwahnya saja itu 950 tahun. Umatnya hanya 80. Masyhur. Umatnya Nabi Nuh itu hanya 80. Nabi ketika tufiya atau intaqala ila rafiqil a'la, itu yang tercatat sejarah itu 114.000. Itu yang dicatat sejarah. 114.000. Itu man hadara, orang yang sempat ketemu Nabi. Wa malam yahdur, itu hanya Allah yang pirsa. Makanya Sayyidina Umar muji Nabi, Nabi Nuh dadi nabi suwi sing anut 80, jenengan dadi nabi cukup 23 tahun sing anut mun kuat. Mulane kabeh umat yang sal barokah nggih kiai-kiai nom urung pati keramat ngono ya ndek jamaah sing ngaji ya wis akeh. Sak dhuwure 80. Ngono sing salam tempel mumpun kathah pun urip lah pokoke niku pun urip niku nggih barokah niku. Bi anta wa ummi ya Rasulullah walau lam tujalis ila kuf'an laka ma jalastana walau lam tangkih ila kuf'an naka hayangkah walau lam tangkah ila kuf'an naka ma nataha ilaina walau lam tuakil ila kuf'an naka ma wakaltana falaqad wa jalastana wa nakahta ilaina wa wakaltana wala bistasu faraqibtal khimar wa ardafta khalfak. Raja itu kan pantangan kalau satu majelis ada orang lain. Nabi itu biasa naik khimar atau kuda, di belakangnya ada Abdullah bin Umar, ada anaknya Ja'far, ada Usama. Pokoknya beberapa kali goncekno saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa wadok tato'a maka alal ardi wala ikka asabi'aka tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun mensifati Nabi itu maksudnya begini ya, saya cerita. Ada bentuk sholawat yang harus kita pilih untuk menambahkan orang tambah mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Ini cerita terakhir. Mohon kok mangan tenang mohon. Kula punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Itu nak nyifati Nabi kula nganti nangis. Karena beliau ngendikan begini. Muwafaqat itu kitab usul fikih. Bimillatin hanifiyatin. Terusannya faya tahmilul jama'al ghafir. Ya, qawiyah apa dhaifan wa qawiyah. Terus ada terusannya ada kata-kata begini. Wa tatuhum binida'in mustarokin danian wa qasiyah. Terus yang saya haru itu ada kata-kata gini. Wa taqutu bi khazaihim mutian wa abiyah. Agama ini terus ada lagi disifati lagi dan agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Enggak ada agama sebaik Islam. Yang taat karuan taat diuntungkan oleh hadad. Lo yang wa asiyan Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min umat. Saya tuh pernah nyifati gitu banyak di Kudus tuh banyak yang nangis. Wong sing maksiat kuwe Nabi sing kangelan nyafaati. Sing hutang kuwe Nabi sing nyaur. Wong apike ngono. Lha kan kayak apa? Sampeyan gelem dadi kiai santrimu beling wis aku wis mlebu penjara ora ngarah yakin. Nabi niku mboten. Direwang kita hajat itu asa ayat asa karobuka makomam dan Nabi punya sekian jatah doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana akhtafi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Makanya saya senang sama kitab Muwafaqat mensifati Nabi itu bimillatin hanifiyah, termasuk apa? Agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Oh, udah ada agama. Begini, yang nggak disadari orang-orang itu sebetulnya dalailun nubuwah itu lebih dekat ke fikih sebenarnya. Karena orang malas belajar fikih, dalailun nubuwah itu nyari yang kayak model-model mukjizat, keramat sing koyo kowe iso terbang ning Mekah. Ben kajine gratis kan. Iku keramat apa golek apa? Nah, sebetulnya tidak begitu ya. Islam itu lebih
ditopang oleh teori-teori rasional yang menguntungkan tatanan sosial. Salah balene, teori-teori sosial yang menguntungkan tatanan apa? Sosial. Saya beri contoh ini yang sampean mesti setuju. Menyangkut iddah. Misalnya ada janda cantik. Cantik contohnya kudu ayu. Janda cantik, bengi itu masih punya suami namanya Zaid. Dijima, pagi tukaran terus diceraikan. Saya ulang lagi, malamnya disetubui oleh suaminya. Oke, macam-macam. Ya, nak radilatih soleh bahaya. Disetujui oleh suaminya, terus paginya entah urusan ekonomi, entah urusan WA, cerai. Ya. Ketika cerai itu untuk dinikahi orang lain itu bersyarat iddahnya selesai. Jadi misalnya janda ini namanya Sri itu iddahnya selesai. Karena dengan iddah selesai itu misalnya ditandai 3 kali masa suci. Kan iddah itu beberapa ya, ada yang salah satu apa? Guru. Perempuan tuh kalau haid kan bukti tidak hamil. Tapi kalau haid sekali kan bisa saja karena penyakit atau kaget. Makanya haid itu definisinya apa? Haid itu keluarnya darah. Orang kaget ya bisa keluar darah. Orang penyakitan ya bisa. Orang jatuh juga bisa. Ini nyari haid yang bukti kalau dia tidak hamil. Nah untuk kepastian tidak hamil diulang sampai 3 kali. Nah andai kan tidak ada iddah terus buat rabi kue. Rabi kue misalnya ganteng, rambutmu lurus, sing bojo pertama keriting, merongos. Barang mbok rapi jebule anake kriting merongos. Ngundang kowe abah. Dikon salat angele gak karuan, watake gak mirip blas sampe kon. Tapi ngundang kowe abah. Loro kowe. Nah, barokahnya iddah itu clear. Clear itu artinya apa? Sri ini tidak punya hubungan mani sama sekali sama Zaud awal. Jadi agar meteng yo raimu ngono. Angel temen nerangno kowe. Sehingga engkau ngundang abah misalnya beling yang belingnya persis kowe. Jenis belingnya persis cilikmu karena ada gen. Dong ya. Berarti apa? Islam itu menyelamatkan orang karena orang ngurmati anake dhewe. Tapi kemudian era perdukunan merajalela, santrilah aku kepengen mukjizat sing iso miber ning Mekah. Terus kepengen banyu diombe dadi susu. Terus kepengen meneh opo sing aneh-aneh. Ora mergawe duwe teko dhewe wae sing. Terus kere di bojo wayu nurut. Carane maca iki ngono niku ku ruwet. Ruwet kok normal-normal gitu. Nah, kulon bolak-balik konsultasi mbek wis sampean ra perlu tak critani, kowe ora tau daftar mare. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kulo bersaksi ini selesai ini tenan. Kulo misalnya kon milih hak kowe iso miber ning Mekah haji. Ambek iso mulang takrib. Kulo milih mulang takrib. Karena tadi kalau saya bisa terbang ke Mekah paling banter darani keramat terus disangoni duit, di duit akeh. Tapi kalau saya ngajar takrib orang nikahnya benar, sholatnya benar, wudunya benar. Berarti ini kembali kepada Allah. Jadi kalau saya terkenal keramat paling salam itamlek wong nganggur-nganggur ini. Terus duit itu tak nggo apa malah bingung tuh nganggone nak kangelan, kakean kan bingung. Biasa wali seneng pangeran terus jadi seneng duit kan turun pangkat tau. Rugi cara perhitungan dagang rugi. Tapi aja terus gak di duit. Sakit lah ono kiye ora di duit sakit. Nah, akhirnya mukjizatnya Nabi itu Quran, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Seneng aku duwe Nabi Muhammad tuh seneng banget. Ini buatan pidato Maulid seneng banget. Lah cara aku duwe Nabi Saleh tuh. Nabi Saleh ulang takrib. Terus ditokno unta metu ka watu. Terus tak nggo apa? Maksudnya tak nggo apa? Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa warai takrib. Tongkatku gak kodang gitu. Terus tak nggo apa? Cara izin didol mesti. Iya, akik kondi dadi mobil. Iki melok kula wali cilik izin Al-Jufri. Jadi kula suwun lewat majelis niki jenengan sing bangga mbek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga mbek aturan-aturan sosial mawon.
Coba berkahnya aturan wabil walidaini ihsana. Kamu punya orang tua yang renta yang sudah ndak ngerjekeni. Kerumat barokah aturan Islam harus wabil walidaini. Coba itu yang untung itu tatanan sosial. Barokahnya wa asyiruhuna bil ma'ruf, kita ndak KDRT. Masuk bojomu ngantemi piring ya ora mbok wales mantem gembel. Lah cara kowe ora ono wa asyiruhun ma'ruf piring lawan gembel kan ya mati. Wis ora ngaji muin kowe ora ngaji muslim wis ning penjara kowe. Barokah nglakoni Islam diantemi menengae paling banter kan lorot tok. Kapan-kapan mati ngono tapi kan gak ning penjara. Semua itu barokah aturan Islam wa asyiruhunna bil ma'ruf. Lah saiki iku ya wong golek keramat. Mau pengen iso miber ning Mekah. Terus pengen tamune akeh, terus keramat, kepengin pilkada bupati gubernur sowan ndekne. Terus piye nek wis disowani terus. Ya biasa wae. Nek disowani ditampa dijak mikir Indonesia, tapi ora usah bayangno dhuwit, tekem lho. Ya saya ulang lagi ya. Nah, kowe tak wacana tenan lho mboten guyon. Makanya Allah itu ngendikan, rungokno tenan. Ini di akhir surat Isra. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awal. Jadi pangeran malah trauma. Aku wis trauma, gawe mukjizat iku wis trauma. Mergo ujung-ujunge didustakan. Akhirnya Kanjeng Nabi digawe mukjizat sing sifatnya ora sing model ngono iku, tapi mukjizat ilmu rupane Al-Qur'an. Ya misalnya tongkatnya Nabi Musa bisa diapakan coba? Kowe diamuk bojomu terus dikai tongkatnya Nabi Musa mbok go apa? Mbok go nuthuk bojomu, KDRT kan? Terus mbok go nyeblak segara, nyatane ora mandi wong kowe ora Nabi Musa. Tongkat itu sing mandi mergo sing nyekel. Terus mbok go apa jajal? Mbok dol bareng mbok buktekno mbok seblakno segara gak piye-piye kan ya ora payu. Terus mbok go apa jajal? Tidak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong diwarai carane aturan. Kula nyontokno bolak-balik ngeten. Kowe urip ning Jakarta atau ning gone ndi wae, ning Rusia ya oleh, ning Ukraina ya oleh. Terus kowe sanggup hubungan dengan orang lain alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Hubungan dengan orang lain itu memberi. Ketika kecewa wal kadhiminal ghaidha, ketika kecewa kowe ngempet. Ketika kecewa wal afina anin nas, memaafkan. Ya contoh gampang gini, kowe di kanca jenenge Zaid. Zaid itu kere dhisik mbok tulung, kamu sering kasih uang, kamu tolong. Zaid itu sekarang jadi pejabat di Jakarta. Mbok gubernur, mbok pengusaha. Kowe dolan pede karena hubungan kamu itu memberi. Coba nak jenenge Zaid, ku dhisik amen mbok jaluki dhuwit, kowe rono neh wis tersangka kowe. Artinya yang menyelamatkan kita sebagai manusia adalah hubungan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kowe mbek bojo, hubunganmu ya bojo ra di dhuwit mbok kai, mertuamu mbok umrohno. Seneng sapi tukokno sapi. Kowe dolan iso ndangak. Tapi nek kowe sing ngadol sapine. Dicek kok. Apa meneh sing ndadekno sertifikate. Luru wae bocah ketiga. Ana tersangkane. Jadi Islam itu gawe aturan ngene lho, Cong. Tatanan sosial itu posisimu yunfikun yang memberi. Ya, omahe mertuamu dan misalnya, omahe mertuamu kabeh iki. Wis sampe disita bank. Sing nyelametno kowe, rono ndak to ora? Tapi nak waliane. Berarti hubungan yunfikun ini yang menjadikan kita punya harga. Wis niati mau lek jare Kang Ali dikek mangan mbok keduman kabeh mbok ora. Ora pati sugih nek gaya dene. Nah kula ora melok mangan kan kula kiai mapan dadi swareg. Monggo sing ra mapan-mapan mengke sing tenanan mangan. Nah sing mapan ya bebon tak sithik lho awas lho. Dung sangan temen wis mapan entek akeh. Terus ketika bisa baik-baik saja di Indonesia apa? Partai-partai atau komunitas atau ormas itu ndak bentrok karena wal kadhiminal. Coba yang menyelamatkan tatanan sosial itu apa coba? Saling menahan diri. Wal kadhiminal ghaidha wal afina. Nah misalnya terus kowe kancanan sampai merantau ning Jakarta, ambek Nabi Musa songone, cong tongkat. Ketemu bojo iki tongkatnya Nabi Musa. Engko ketemu mertua iki tongkatnya Nabi Musa. Terus sampai opo? Amalane mukjizat terbaik iku mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaiku mukjizat Qur'an.
Lah Quran marai tatanan sosial ambek santri sing dukun-dukun yo tetep dienggo jimat. Ya akhirnya dadi Istanbul barang iku aduh matane wong. Warang Istanbul ketika jimat dicuwetak kawene terus didol. Dhisik Istanbul sing gawe wali, mau 5 apa piro. Saya ngger wong gawe. Kabeh muni asli. Ya asli Istanbul, mandine ya mbok. Maksud kula ya ora apa-apa lah percaya jimat, tapi sithik-sithik wae. Nggo syarat koyo khas Indonesia ngene Mas. Nggo syarat. Pancen wong Indonesia pantes iku ya duwe keris, duwe jimat. Ya ngumumi pantes-pantes. Tapi sakjane Quran iku ya nggo dilakoni. Ya contoh gampang misalnya Quran ngendikan ngene. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Iku kepingine Quran mbok nggo jimat terus mbok bungkus mori apa kepingine Quran kowe terus salat khusyuk. Nah, misalnya meneh. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Wong sing duwike iku ngerti ada hak orang. Kepingine Quran kowe nek di dhuwit iku sebagian mbok kekno wong apa terus mbok tulis mbok dadekno jimat. Jadi sebenarnya Quran itu mandu supaya kita kumpul orang itu pede, percaya diri. Ya tadi saya punya kenalan Zaid, sekarang kaya di Jakarta. Dulu ketika di sini hubungan saya memberi, hubungan saya baik. Ketika saya kecewa saya tuh rata tuwaboki rata sadui. Jenenge wal kadhiminal. Terus dia jadi pejabat di Jakarta, saya ketemu pede kan? Karena hubungannya sesuai aturan Quran. Coba kalau dulu ketika di sini tak sadui, tak gobal-balan. Bareng ketemu neng kono, ya langsung teleponan neng Kabareskim cekel Pak. Lah iku sing dimaksud wa ma mana ana an-nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal. Terus Allah cerita traumane. Wis tak bahasakno bahasa sing gampang. Nyeritakno traumane. Mat Muhammad. Dhisik Nabi Saleh iku nabiku. Tak kei mukjizat ana unta gedhe metu ka watu gedhe. Wong unta kok lahir ka watu ora ya aneh. Jenenge wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Nabi Saleh takoki mukjizat. Kuwi mukjizat sing seru, sing serem. Sing ora ono kembarane apa dipikir? Wah, sing ora ono kembarane ya unta metu ka watu. Dhisik kan ora ono HP, cara ono HP metu ka watu, ora ka pabrik tapi ka watu. Utawa TV. Nek kowe mesti dhuwit metu ka watu pikiran. Dasar otak badukun. Dadi unta gedhe metu ka watu. Nabi Saleh sempat GR, weh kaumku mesti wedi ora ono tandingane. Akhirnya malah tukang sihir. Laras itu disangka Nabi malah di statusno tukang sihir. Itu disebut wa atena samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Dadi intine iku cara Allah iku aku wis trauma nggih mukjizat sing bentuke ngono wis trauma gak ngefek. Akhirnya Allah milih kekasihnya juga orang paling dekat dikai mukjizat sing rasional rupane Quran. Ya Quran itu gawe tatanan sosial, gawe tatanan sing normal. Ya memang hubungan mbek wong tua bil walidaini sana, hubungan mbek tangga wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabi. Ora kepenak urip. Terus masuk aturan ikhlas. Kayak ngaji ku kan ikhlas, kayak ngaji kepenak ora perlu saweran kan mergo kiai ini ikhlas. Anak kiai ini ora ikhlas kayak parani kotak-kotak terus Kang Ali bingung kabeh. Maksudnya bingung sira di dhuwit kan ya isin. Senajan to isine sentek tapi kan maksudnya terus ribet apa? Nek wong ikhlas kan kepenak kabeh. Meskipun ras kena ikhlas mau kok kali kok ngekeki mangan. Tak jamin ra enak wong ikhlas ku mesti sak kecekele. Tapi kan enak ra ono saweran no. Jadi kalau suwon itu sing dimaksud napa? Wa ma mana ana andur silabil ayat illa angka. Jadi nek dimaknani ngeten. Wa ma man alan orang ngalang-alangi na ing ingsun Allah anursila ento nglepas ingsun bil ayat illa angkadzdzaba bihal. Nyatane nabi-nabi dhisik tak kei mukjizat itu ndak punya akibat kaumnya terus do iman semua. Karena mukjizat itu punya dua sisi. Imma dianggap dahsate kekuasaane Allah dan itu normal berarti dadi iman. Wa imma dianggap itu sihir, potensinya itu ternyata malah akeh sing nganggep iku sihir. Ya akhirnya nabi-nabi tenan dianggap dukun sakti kan yo sakake. Lah nak mujizat Nabi Muhammad kan Quran. Ki desa mulang Quran ning desa rapati di dhuwit, diamu ibu bojo rawani mulai. Tapi sing diterangno yo cung yo mbek wong tuamu sing apik. Tapi bapak kalian ibu sering tukaran, lha iku aja tiru.
Wis pokoke penak lah. Iku kudu tiru nak bapak ibumu tukaran. Wis pokoke ngomong ku penak wae lah soalnya. Iki lha jiran kok wedi mbek bojo ora wedi cok ngregani. Ana sing diawake bojo jawab ngene. Iki lha kok menenge diamuk bojo sing waras ngalah. Tapi itu rumus sosial yang menyelamatkan tatanan hidup. Lho Quran tak critani ngali wis lah sing percaya aku ngerti Quran kudu percaya nyatane kalah kowe aku sementara mbok mben sebenarnya tambah kalah. Quran mbayangno suami istri ku tukaran. Quran yo unik. Mana serabi sing tuwek-tuwek ngene iki. Angger ana wong ijek bucin nganten anyar, mesti dikilani. Paling pirang wulan. Normale pira? Mesra pirang tahun? Pira? Angkatan 6 pirang tahun? Setahun. Angkatan 6. Pira ya? Mesra. Seminggu. Pira sing umum. Pira dat umum. Be? Badut ya. Pira umum mesra. Kawani. Karo lah. Nah, Quran itu bayang wong suami istri ku tukaran, ora kok rukun tukaran. Ya jajal lanang mbek wedok gennya itu beda, seleranya beda. Misalnya cara wedok tuku emas itu penting. Cara sing lanang tuku motor gede ku penting. Ana sing aneh ngene, sing wedok seneng nyulam, sing lanang seneng mancing kan gak sambung. Wong kali kok ditunggoni. Dalu-dalu pisan. Cara cah wedok nang mas akal, wong kali kok ditunggoni. Engko misale TV ngono sing lanang seneng go campian, sing wedok seneng angling darmo. Mergo bintange ganteng, sing lanang elek, dadi roh sing lanang unek Gus. Misale iki contoh misal, tapi ketoke tenan misale. Sing wedok ya kok sing lanang padha delok sinetron nang ayu-ayu, gak gelem delok bojone, mergo ayu sing ning sinetron wis ruwet lah pokoke dojo ku ruwet. Nah, Quran bayangno suami istri ku begitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna. Ora kok fa in ahbabtumuhunna, fa in karihtumuhunna. Quran wis iso ngilani, senengem iku mok pirang wulan wis iso ngilani. Kowe sing apik mbek bojomu, suatu saat nak kowe ora seneng. Dalam tidak seneng kamu itu ada hikmah yang besar. Awang bayangno ora kok ketika kamu seneng, ketika kowe gedeng. Mergo apa wis banget pirsane. Rai-rai kowe senenge sepiro. Nak kere bosen kerene, nak sugih berulah, wis iku mesti. Kan lelaki sejati, dadi potensine iku tok. Nak sugih we. Misale sugih. Iki jujur iki. Ana sing sugih atau santen. Amdan. Lah mukjizat iku sing nyelametno tatanan dunia. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan. Jadi Quran itu lebih realistis timbang khayale wong-wong, lebih realistis. Kancanan ya ngono. Di mana-mana kancanan ya gesekan. Kalau gesekan ya sing gedhe sepurane. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Akhirnya Nabi dikei mukjizat Quran terus dinggo ngawal umate ila yaumil kiamat. Kaya aku iso ngaji ngene baru kaya ikhlas. Misalnya aku ngaji matre, ngenteni saweran, terus disalami templek mbek dhuwit jatahe tuku beras. Terus sampeyan takoki pangeran, "Piye dhuwit jatah nggo tuku susu anake dikekno kowe?" Hisab ngono ora nyora. Utawa ditonton ning gone video sampeyan. Misalnya aku disalami templek sadat. Hada min asfil ujab yatasaddaqul faqir alal ghani. Terus dari malaikat rapat, ini ada tontonan. Di mana orang kere ora lara aku. Maksudnya nak ikhlas terus kepenak kabeh. Misalnya ikhlas misalnya ngene, sadat tuh kere, tapi tetep salam templek mbak aku. Gue nunjukno kere heroik. Jadi pas aku dihisab terus sadat maju. Mboten ngoten Gusti, mboten nyata sedekul fakir alal ghani. Tapi ini wonten contoh kere sing heroik Gusti. Ya ora apa-apa, nak sampeyan ngono ora apa-apa. Tapi tetep enak ikhlas. Ikhlas itu ya sekian ini ikhlas, arep-arep dikai duit, nggak sing salam templek ya ikhlas, ora order politik ya ora. Kadang salam templek 2.000, 2 juta jaluk swarga.
Ya swarga, yo bupati dadi, selamat dunia akhirat. Pakete akeh. Salam template 2 juta cek juk swarga, juk dadi bupati, cek selamat dunia akhirat. Waduh. Mosok 2 juta regane niku. Paket sebanyak itu. Lho kula nate lho sowani tiyang wonge sugih. Salame template ngene iki. Gus dongakno, Gus kula ndek bojo papat, dongakno rukun kabeh cangkemmu. Duit 2 juta njaluk ngrukono kabeh. Tak kon go balik, iki bagi 500-an mbek bojomu. Walah ngamuk Gus nak mutike 500. Oleh mudolim gitu. Wong kiai sing rawaya seneng nak sing wayah ditukari sing wedok kok malah go njaluk rukun. Hiburane wong rawaya ana wayah ditukari sing wedok seneng gak? Gak seneng gak? Seneng kan? Mungkin enak digo tontonan kok rukun. Ya eling-eling ya. Makanya Quran dimulai tatanan sosial. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kowe kumpul sapa wae nak hubunganmu memberi pasti nyaman. Wis sama misale kowe kumpul mertua BIP. Mertuamu omahe disita. Kowe datang sebagai penyel. Wah dikenang IP-mu langsung sami'na wa ta'ala. Sing mari ke kasus wali. Ana ta ora? Wis ta ora usah mlengak sapa-sapa. Berarti senyelametno tatanan apa yunfikun, memberi. Nak yunfakun diberi. Ya ajaran di Quran itu yunfikun, memberi. Jadi kowe nak nganggo tatanan Quran urip ning ndi wae kepenak. Kowe urip ning Korea, ning Amerika, ning Eropa. Kalau yang kamu jujuki, yang mbok parani itu orang yang hubungan kamu itu Terus wal kadhiminal ghaidha ketika berakrab dengan kamu hubungannya kamu api. Nah, itu misalnya kancamu dhisik sing mbok tuwabuki mbok saduki saiki dadi presiden. Atau dadi Kapolri. Loro kayak kepen ketemu. Waduh, nang eling cah. Tapi nak hubungannya dekne pe keleb mbok tulung. Wah, dihormati tenan ya. Kok dugu kandhani kowe. Wah iku mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dimaksud wa mukjizati Al-Qur'an, mukjizat Nabi paling dahsyat iku. Ya tapi mau kena santi sira nduk dukun tekan ngono ya dadi jimat matekno wong. Kadang iso Gus surat iki kasihate opo? Tak bengkolang ya sejarah. Akeh sing cek ngono. Akeh. Nganti ana pakete waqiah dhuwit. Ora mati ya. Rok tu nyempetno mati ya. Yo. Nah ana wong bayar mati-mati terus ora. Mareni cah mudeng-mudeng. Saiki surat waqiah. Terus repot nek ana yasinan, sing mati sapa? Padahal surat Yasin ya surat sing berdiri Yasin wal Qur'anil Hakim demi Quran sing bijak innaka laminal mursalin. Kok ujug-ujug anggere ana maca Yasin, sapa sing mati? Dadi ana pakete dhewe-dhewe. Repot. Angger kulhu cocok. Mergo imame kulhu cocok. Ana wae bareng. Ih nak traweh piye? Kulhu wae cong ben cepet. Nah niki terakhir mungkin niat mergo jare Kang Ali ana mangan iki tak wacana kitab bariku kok mahalul qiyam terus jare Kang Ali mangan. Mau mangane sithik wae ben ketara priyayi. Nah niki kitab nerangkan tentang dalil. Dalil itu petunjuk. Sampeyan ndak harus setuju tapi ono petunjuk. Begini logikanya. Niki sing ditulis Said Muhammad teng kitab Al-Ikhtifal. Misalnya gini. Ibadah tiap hari baik enggak jawab. Ibadah tiap hari itu baik enggak? Baik. Tapi ternyata selalu ada hari-hari khusus. Ya, hari-hari khusus yang dianggap paling baik. Misalnya hari Senin Selasa disunatkan puasa. Padahal tidak Senin pun sunat.
Begitu juga baca tasbih setiap saat baik, tapi nanti kalau habis asar lebih baik. Di sini kalau waca Inna awalal muhtafilin, muhtafil itu acara haflah, semacam acara maulid. Haflah itu acara besar, itu haflah. Ya sakmene sakake sandurung 10 sakake. Bil maulid huwa sahibul maulid. Yang pertama menggerakkan maulid adalah sahibul maulid. Wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadis sahih alladzi rawahu Muslim. Ini kitab al-Ihtifal. Lama suila an siyam yaumil isnan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Jadi ketika Nabi ditanya, kenapa engkau suka puasa hari Senin? Oh, karena itu hari yang saya dilahirkan di situ. Berarti apa? Ada penghormatan berdasar hari yang sama. Saya ulang lagi, ada penghormatan berdasar. Kenapa engkau suka puasa hari Senin? Oh, karena di hari itu saya dilahirkan. Ya logikanya berarti bisa diteruskan. Kenapa kita suka bulan Maulid? Oh, di bulan itu lahirnya Rasul. Saya ulang lagi, ini dalil. Anda bisa mencintai Nabi dengan cara yang lain. Jadi sebetulnya Anda harus mencintai Nabi ala NU Maulidan ya Anda. Misalnya ada orang mencintai Nabi dengan cara sedekah, sedekah itu fi'lun Nabi. Ada yang suka meniru Nabi itu, gak suka ngeliat perempuan-perempuan yang gak halal, itu juga fi'lun Nabi. Apapun kebaikan itu kan bebas tuh. Gak usah memaksa orang lain cara mencintai Nabi kayak kamu, itu gak perlu. Fi'lun Nabi itu banyak. Tapi yang jelas ketika Nabi ditanya, kenapa engkau suka puasa hari Senin? Karena di hari itu saya. Artinya gini, mengenang satu peristiwa dengan penanggalan yang terulang itu boleh. Terus dalil lagi puasa Asyura. Kan disunatkan puasa 10 Muharram. Itu alasannya Nabi kan, hari itu Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Hari itu Allah menyelamatkan Nuh dari tenggelam. Itu kan ada satu peristiwa yang sudah kelewat. Terus ketika kenangannya diulang dan harus diperlakukan khusus, yaitu hari apa? Asyura. Ya kalau orang Indonesia paling gampang itu 17 Agustus. Sebenarnya kemerdekaan baca proklamasi kan zaman dulu. Tapi terus diulang lagi setiap 17 apa? Agustus. Artinya gini, logika ada maulid itu normal saja. Enggak usah bid'ah dalilin di. Tapi misalnya yang enggak suka maulid tapi tetap suka Kanjeng Nabi, nggih monggo, jangan paksa caranya suka itu sama. Senangnya kok maksa wong. Kan bisa aja. Saya itu punya anak cerita. Punya teman wali santri yang suka sholat sunat. Sholat qobliyah, dia itu suka. Ditanya sama anaknya, kenapa ibu suka sholat sunat? Alasannya sederhana. Nduk, sunah Nabi aku sing roh mau sholat sunat. Jadi aku iku wae sing tak lakoni. Artinya itu bagus kan? Kangkang kan gak sing ngaji ning kene jarang salat sunat, ngerti sunah Nabi iku ngongkon golek ilmu, akhire golek-golek ra kecekel kene. Wong jenenge golek arung kecekel ya. Wong Jawa mau mansalah katorikon yaltamisu fihi ilman, akhire golek. Tapi sementing jaminan sahala wa la tarikon. Nggih monggo, ada orang cara seneng Nabi itu salat sunat, ada yang cara seneng Nabi itu golek ilmu. Ada yang caranya seneng Nabi mulang ilmu. Ono sing nyabari piring terbang macam-macam. Artinya gini, orang seneng Nabi itu macam-macam. Asal dalam kebaikan itu sah. Ono sahabat itu senengnya Nabi apa? Ora tau njaluk tulung wong, karena dia pernah rondo uang agak delap, itu delap suka minta orang, namanya Hakim bin Hizam. Terus Nabi dia minta dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali dimarahi sama Nabi. Orang yang suka minta-minta nanti di akhirat tuh nggak punya gini-gini, nggak punya wajib. Pokoknya dimarah-marahi, ya marahi didik, takdim. Tapi Nabi sambil duka, sambil khutbah, sambil duka. Terus fama sa'ala ba'du, setelah itu dia nggak pernah minta-minta. Hatta innahu lasak koto sautuh, fama sa'ala ahadan ayu'ina. Suatu saat Hakim Hizam itu sepuh, suatu sepuh naik kuda atau naik onta itu pecutnya itu jatuh. Orang lari-lari mau nolong, enggak, dia turun sendiri. Semenjak saya ditegur Nabi gak boleh minta-minta itu, minta tolong yang sepele aja gak mau. Itu juga bagian dari sunnah Rasul. Sehingga misalnya ada orang yang memasakkan diri gak ngel-ngel orang, itu ya bagus. Tapi yang suka ngel-ngel wong tapi gambyak gentenan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Salike rokok kancamu urun asbak. Misale kowe tuku piring bojomu urun ngantem no, itu bagus ya.
Ra melok tuku melok antemno. Ya bagus. Ketika tanya, "Lha bojomu mbok antemi?" Ndidek iki. Gak ngono gak gelem mergawe. Oh, ternyata dia pengajar yang baik, kamu. Ternyata pengajar yang apa? Baik. Nyatane nek ora turu mancing. Baru kayak dididik piring. Kerja. Berarti dosa ta apik bojo sing ngene iki? Apik. Tak dongakno bojomu ngono kabeh. Sementing piring lho ya. Piring seng lho, aja piring beling cah. Loro. Plastik ya? Plastik gak mandi mancing meneh. Nak plastik ke mancing meneh. Ya saya ulang lagi. Terus artinya gini, ada ini dawuh Said Muhammad, ada bentuk penghormatan kebaikan yang sebenarnya baik setiap saat. Saya ulang, yang sebetulnya baik setiap, tapi nyatanya diulang di hari tertentu. Misalnya gini, meringati kemerdekaan Indonesia kan setiap saat orang Indonesia itu suka. Namanya mengenang kemerdekaan kan suka. Tapi ya kayak tidak relevan kalau nggak 17. Ya sama. Misalnya Nabi Musa selamat dari Firaun hari Senin. Terus kowe, "Wah, poso ya Setu ya." Tapi Nabi Musa kok diselamatnya di gak penting ya Senin Setu kan yo rada lucu maksudnya. Ini kadang mengenang itu butuh kesamaan hari atau bulan atau momentum. Paham gitu? Nah, misalnya gini. Ya maksudnya gini loh, misalnya kue sok-sokan, ini loh saya ngaji nih, sok-sokan anut sunah rasul, kadang-kadang mangan apa? Kurma, sok-sokan sunah rasul kan pantas. Misalnya mangan kesemek, ini Nabi seneng. Ya kan lucu, mosok juwet. Maksudnya gue yo rodok pantas sidik loh, misalnya takjil nganggo kurma, pantas lagi sunah rasul. Ya gentine juwet, gentine kurma mestine ya degan padha-padha manis. Tapi kok gentine kok aja terus utawa pete. Misalnya terus wae adzan maghrib rokokan iki sunah wah yo error lah maksudnya ku anut yo ono pantese. Nabi itu suka kurma mergo halawiyat, mergo manis. Ya mesti gentine kurma yo degan apa pantes. Kok aja teke apa? Dang ya. Angel temen nerangno kowe gak paham. Dong ya. Nah, itu. Qaulul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang nyarai Bukhari. Sini kitab Fathul Bari. Wa qad dhahara li takhriju ala aslin sabit wa ma thabata fi sahihain min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Dalil maulid itu bisa dicari-cari. Saya ulang lagi ya, kamu tidak harus memaksakan orang senang Nabi itu harus senang maulid. Tidak, semua orang punya cara senang sendiri. Kowe seneng bojo kan macam-macam. Ana seneng bojo ngekek dhuwit endi dhuwit. Ana sing seneng nak diamuk gak males. Iku ya bukti seneng. Diusir ra gelem mire, menyerah apa. Tapi ku penting ku bukti seneng lah. Kok akeh setuju pelaku kabeh. Wa huwa mathabata fi sahihain min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Fawajadal Yahud yasumuna yaum Asyura. Nabi rawuh di Madinah, ternyata orang Yahudi di Madinah itu pada puasa Asyura. Fasa'alahum, kemudian Nabi tanya mereka. Faqalu huwa yaumun akhraqahu fi Fir'aun wa najja Musa fa nahnu nasumu. Karena tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Maka sebagai bentuk penghormatan tiap Asyura saya puasa. Terus Nabi ngendikan, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kalau kamu saja hormat Nabi Musa, apalagi saya, sama-sama Nabi. Akhirnya disunatkan puasa Asyura. Maksudnya ya paling enggak mirip tanggalnya, mungkin harinya beda tapi mirip tanggalnya. Jangan harus ngerti Nabi Musa tanggal 10, lagi poso apa? Syawal. Maksudnya momentumnya itu kalau untuk ngenang Nabi Musa harus Asyura. Ya sama kita ngenang Maulid yang Nabi lahiri Rabiul Awal ya Rabiul Awal. Ojo terus ngenang Nabi Maulid Sakban kan wong terus. Lah Nabi lahir apa? Maulid. Ngenange apa? Sakban kan ya. Rada aneh maksudnya ngono. Maksudnya yo ono pase kan. Dong nggih? Wis ora paham lah pokoke diomongno. Nah, terus niki hebatnya Sayyid Muhammad jujur begini. Ketika Maulid adalah bukti kita terima kasih ambek lahiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya bentuknya itu bebas. Wa syukrulillah yahsulu bi anwa'il ibadah kasujud. Mungkin yang khusuk-khusuk suka ngenang Nabi itu niru tahajud. Weh Nabi tahajud nganti sikile bengkak. Nah, kowe mripatmu sing bengkak mergo kangen diamuk bojo ora apa-apa, sementing ana bengkake misalnya.
Pokoke ana nirune sithik-sithik. Paham nggih? Bar tahajud rong rakaat wis bengkak kene apa bar damuk suwi. Yahsulu bi anwa'il ibadah kasujud wasiyam wasedaqah wa tilawatil Quran. Jadi bentuknya itu bajangan orang lain paksa. Coba berapa orang yang sedekah terinspirasi Nabi, puasa Senin Kamis terinspirasi Nabi. Enggak harus bentuknya maulid yang persis kita. Enggak apa-apa, yang penting fi'lu apapun yang penting taat, bukti seneng Rasulullah. Ojo maksa wong liya. Jangan maksa orang lain. Terus wa ayu nikmatin a'dhamu min nikmati buruzi hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu jelas ya. Nah, ini yang terakhir, kontroversial tapi jenengan harus mendengar. Dalil maulid kedua adalah Abu Lahab. Rada aneh. Abu Lahab sing kafir kondang lho. Kafir paling viral lho. Lho mboten iki wonten kitabe nomor 13 kira ora duwe ngono. Sapa sing tukang dolanan HP Firang? Foto ya, ngomong iki seneng dolanan HP. Nggak aneh Pak Arifin, foto-foto. Foto-foto sing ngono nadumane lho. Halaman 13 pinggir sing Abu Lahab sing ngono Abu Lahab lho. Ora parmen lho iku Abu Lahab sing ngono cerita Abu Lahab lho. Iku lho sing idza kana hada kafiran ja'a dhammuhu. Ana sing apal? Idza kana hada kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada atahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi. Iki tukang nyanyi usine iso. Terus ya terus famadhannu bil abdisal. Famadhannu bil abdil ladzi mamata. Tenan to ora hafalan ngono. Ya wis. Wes foto. Ini di kitab ini halaman 13. Neng kitabmu kosong mau berkurang. Mboten suudon suul yakin. Waqara al-Hafidz Samsuddin bin Nasir ad-Dimishqi. Dimishqi udah Damaskus kono. Ora Damaran, Damaskus. Tapi saya maca kan Kiai Damaran apa? Lha pancen buyut kula lahir teng mriki mboten guyon. Kula nu kiai tenan, mboten naturalisasi asli. Lha buyut kula disarekno teng mriki lho Mbak Maksum Mbak Soleh, pinggire Mbak Sunan Kudus. Dia putu kula ra isin. Cara kula ra alim ya ora wani ngaku putu. Wah, perkara ya. Qad sahha anna abalahabin yukhaffafu anhu adzaban nar fi misli yaumil isnan li'itaki suwaibata sururan bimiladin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bolak-balik cerita, Abu Lahab itu saudara kandungnya Abdullah. Namanya itu Abdul Uzza. Jadi Nabi itu gak ada abah, asmane Abdullah, punya beberapa saudara, ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abdul Uzza. Ini kemudian yang untuk gelar sinten Abu Lahab. Itu dia candalem. Dulu candalem itu ini cerita dulu itu ya amat atau budak atau memang benar-benar suruhan. Bisa bayangno kan Abu Lahab mletene ngono hari itu kula mungkin ngopi dhewe, isa-isa dhewe, nyapu dhewe. Karena hari itu Suwaibah itu dimerdekakan, wis anduk ora usah ngurusi aku, ngurusi IP-ku. Jenenge Aminah itu iparnya yang melahirkan. Jadi Sayyidah Aminah itu hari itu nyaman betul karena semua kebutuhan melahirkan, ngurusi macam-macam diurusi mbek Suwaibah napa asem. Dan itu jasanya Abu Lahab. Lah yo Abu Lahab sing kafir ngono mbek Allah dikenang jasane mergo fasilitasi lahir Kanjeng Nabi. Makanya dia setiap hari Senin itu adabnya diringankan. Makanya terus di sini famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad Masrun. Bagaimana dengan orang yang saurip-uripe dihabiskan untuk seneng mbek lahir Kanjeng Nabi. Tapi seneng sing urun lho ya. Ini contohnya Abu Lahab kan urun. Lah ngene-ngene iki seneng entuk lah iku perkara. Ning kene iku contoh seneng sing urun. Nah baleni neh, contoh seneng sing urun. Nah sing masalah ra ono dalile iku seneng sing entuk. Lah iku mbah ya. Kak, bodohe urunan iku. Hasil urunan. Bos pokoke ngono. Kok malah do drengki iku.
Lho kan nyanyi suara apik ta ora? Apik tak kok nyanyi iki. Apik. Sing apik sapa semono? Ndak kana hate iki. Ojo elek cung sini-sini wong. Ora kudu apik Gus Sapang, pokoke ora elek koyo Hamdan. Kula maknane nggih, badhe niki mahalul qiyam terus sampun. Kok nak sing kepen mangan yo mangan jere. Sake Kang Ali, sake Kang. Ora usah komen. Pokoknya anggar sego dipangan jenenge mangan. Jadi enak ora syarat sae mangan. Syarat enake mangan sitok kelaparan. Kula waca nggih. Faqat sahha anna Abu Lahabin yukhaffafu anhu adzaban nar fi misli dzalik terus dawuhe ulama niki Nasiruddin iki Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimishki niki ngendikan idza kana nalikane ana sapa hada iki lah wong kafiron kafir rupane Abu Lahab jae ingkang teka podhamuhu apa ngenyek ning man utawa madha ning man bitabat yadahu. Dadi zam apa Abu Lahab itu adalah orang yang disalahkan Allah lewat Quran. Itu tabat. Nah, wes salah diabadekno Quran wae mergo seneng Kanjeng Nabi di hari Senin wae ngefek punya akibat di dirangkannya napa? Azab. Ata teko apa anda satune Abu Lahab yaumil isnani daiman sawase wi khafawu den ringakno apa adab andu sange Abi Lahab disururi krana seneng bi Ahmad kelawan Nabi Ahmad. Seneng urun mau konteke seneng. Pokoke walhasil Abu Lahab dina iku ngepel dhewe, ngopi dhewe, nyumet kompor dhewe. Dhisik apa ana kompor kayu wis kok angel temen. Pokoke hari itu lara kabeh dekne. Mergo pembantune diperbantukan ning Sayyidah Aminah. Famat donu fama mongko te apa iku adonu persangkaan bil abdi klan kawul alladzi kang tula umrihi kang sak dawa-dawani umure wong to kana umruhu bi Ahmad klan kanjeng Nabi Ahmad masruron iku seneng. Wes ngono wa matalan mati sapa man wahidan khale dalam keadaan ahli tauhid. Artinya gini, yang mati kafir saja karena pernah, sekedar pernah. Yang mati kafir saja sekedar pernah seneng neng Maulidin Nabi, gini ku Abu Lahab ning mau untuk dapat diskon setiap dina napa? Senin. Dia Senin niku rapati loro, adabe rapati loro. Betapa Allah menghormati amal apa? Soleh. Bagaimana dengan orang sing sak urip-uripe seneng Nabi terus wa mata muwahhida dan mati dalam keadaan tauhid. Dados tapi kula lebih seneng ya saya secara pribadi lebih seneng dalil yang awal. Ini ku fi'lun Nabi sendiri apa fi'lun Nabi sendiri yaitu ketika Nabi ditanya kenapa engkau suka puasa hari Senin? Mengenang karena aku dilahirkan hari Senin. Artinya apa? Kenangan hari yang sama sudah cukup untuk alasan untuk ada perlakuan ibadah khusus. Paham ya? Lah ngenang kan bisa karena harinya misalnya Senin atau karena bulannya karena Rabiul Awal atau apalah. Tapi dawuh Said Muhammad tapi itu pun enggak bisa dibatasin. Misalnya kowe kelambenan ngene iku seneng, piye Nabi ngajari nutupi aurat. Terus cara kowe edan kan udo kan ya repot. Dong ya. Terus kowe ning kene ngaji anteng, terus ngaji mbek jotosi wong kan ya repot. Berarti anggape sanut Kanjeng Nabi la taghdab farad dadamiran faqala la taghdab. Lah kenapa diamuk bojo kok meneng ae? Dawuh Nabi la taghdab. Lah nomor loro ya ora wani. Dadi anut Nabi mbek ora wani. Lah kenapa ora wani? Aku sing numpang ya wis. Lengkap iku. Siji nglakoni dawuh Nabi la taghdab, nomor loro ora wani, nomor telu ora melok duwe. Lah iku jenenge lelaki sempurna. Lho kok guyu? Memangnya nyindir. Nyindir sapa to kok harus guyu? Alhamdulillah.